Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, menyapa kita semua dengan sapaan semangat pagi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya coba menanggapi atau memberikan buah pikiran saya secara pribadi tentang apa yang sedang viral di Pulau Nias, yaitu tentang nikah massal. Ya. Kenapa saya ikut menanggapi? Karena sudah ada juga yang buat video-video di mana di video itu yang berbicara, yang angkat bicara adalah oleh pakar-pakar atau orang tua yang berada di Pulau Nias juga, yang mengerti, yang menurut saya ya beliau mengerti dan paham tentang bagaimana kultur dan budaya Nias. Saya sebagai salah seorang pemuda Nias mengatakan bahwa menolak tentang adanya program nikah massal di Pulau Nias. Kenapa demikian? Bukan berarti kita fanatik dengan saudara-saudari kita yang kaum muslimin, ya, Islam. Akan tetapi ada hal-hal yang harus dijaga di Kepulauan Nias itu. Kenapa sangat dijaga? Karena Pulau Nias itu dia kelihatan hanya dalam beberapa konteks saja. Yang pertama adalah pulaunya Pulau Nias, bernama Pulau Nias. Yang kedua, dia termasuk 10 pulau terluar di Indonesia. Yang ketiga adalah karena hombo batu, ya, lompat batu, ya, adat istiadat. Bukan, salah satu yang keren di Pulau Nias itu yang sudah dipamerkan di mana-mana adalah hombo batu, yang mana itu sudah meraih apresiasi dari tingkat internasional karena memang itu sudah mendunia lah hombo batu. Yang kemudian adalah adat istiadatnya. Nah, kenapa saya bilang ini? Paling hanya 5 konteks, ya. Ya, tadi karena satu, karena pulaunya, Pulau Nias. Kemudian yang kedua adalah dia termasuk Pulau Nias terluar, pulau terluar di Indonesia. Yang ketiga karena hombo batu. Yang keempat karena ini dia yang paling kental di tengah-tengah masyarakat adalah karena adat istiadatnya. Dari pendahulu kita, dari dulu sampai hari ini, saya secara pribadi pemuda Nias belum pernah mendengar yang namanya nikah massal di Pulau Nias. Diadakannya nikah massal gitu. Kemudian di video yang tersebar itu yang paling saya tentang adalah karena dia di situ mengatakan bahwa makanya mereka tidak nikah karena adatnya yang mahal. Nah, itu di situ saya merasa tidak suka gitu dengan argumentasinya yang itu. Karena berapa banyak kemudian hari ini anak Nias yang sudah berkeluarga dan tidak bermasalah dengan adat istiadatnya. Kalau misalnya hal ini terjadi, saya rasa kultur di tengah-tengah masyarakat itu akan berubah dari hari ke hari dan kita tidak mengenal lagi apa yang namanya adat Nias itu seperti apa gitu. Karena orang pasti akan suka kalau sudah dimulai program nikah massal ini, tentunya kan akan segala biaya menjadi mudah dan ringan. Pasti semua akan menjadi mau di situ. Nah, satu persatu, hari demi hari adat istiadat Nias ini pasti akan hilang. Ya, kemudian apalagi satu hal lagi yang bisa kita mengenal Pulau Nias adalah dari tari Niasnya, tari Maena. Itu pun juga diperebutkan oleh Malaysia sebetulnya. Kalau sempat kultur yang sangat kental ini akan hilang, maka saya kira 10-20 tahun ke depan maka Pulau Nias itu yang ada hanya ya Pulau Nias. Apa khas dari Pulau Nias kemudian hari yang akan kita kenal? Itu potensi akan hilang kalau misalnya program ini akan direalisasikan. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, saya sebagai pemuda Nias, saya menolak diadakannya program nikah di Pulau Nias. Program nikah massal di Pulau Nias. Karena itu sangat bertentangan dengan adat dan kultur kehidupan masyarakat di Pulau Nias. Apalagi karena kalau dibilang orang Nias di sana itu banyak yang tidak menikah karena gara-gara adatnya yang mahal.
itu sangat tidak benar. Menurut saya sih itu sangat keliru sekali. Di mana sih adat di Indonesia ini yang tidak mahal? Dan semua memang dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan niat. Kenapa? Karena ya itu sudah kultur dan adatnya. Ada hal-hal yang harus dihormati. Ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para leluhur dari atas yang sampai hari ini adalah harus dijaga dan dihormati. Itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kurang lebih, dan apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.